Yes. Oke. Monggo Pak Ustadz Khalik, sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Radina billahi rabba. Lodina bila Billahi Rabbah. Wabil islami dina. wabil Wabil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammad Nabiyya wa Rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Hifdzal mursalin. wa hifdzal mursalin Ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Terus inna nomor 1. Inna sesungguhnya harf Harf apa? Harf taukid. taukid. Nomor 2 Isim isim domir dhamir baris muttasil. Nomor 3 baris muttasil. Ya'lamu Mudhari. fi'il mudhari mudhari yang apa? Yang dari 3 macam fi'il mudhari itu ada sahih akhir, mu'tal akhir atau af'alul khamsah. yang akhirnya huruf sehat. Sahih berarti namanya sahih akhir. Ya, Terus akhir. nomor 4 al-jahra. Isim isim mufrad. Nomor 5 min. Harf. Harf Harf apa? Harf jar bukan. Harf jar. Kemudian al-qawli. Isim. Isim Mufrad. Kemudian nomor 7 wa. Harf Harf apa ini kalau waw? Yang atof. Oke, berarti atofnya kemana? Atofnya ke ya'lamu. Yang lamu nomor 3. Kemudian nomor 8-nya Ya'lamu sama fi'il mudhari. dari sahih akhir. Nomor 9. Sahih akhir. Ma itu nafi. Bukan Bukan nafi. ya. Di sini adalah sedang sebagai isim mausul. Oh. Karena ya'lamu itu adalah kata kerja transitif, membutuhkan objek. Nah, karena Membutuhkan objek. makna di sini adalah isim mausul, mabni sukun, mahalnya mahal. Mahalnya nasab. Mahal nasab. Jadi tidak mungkin maknya manafi. Jadi tergantung kebutuhan ya. Karena Jadi dia dilihat sebelumnya juga ya Pak ya, bukan yang belakangnya saja ya. Kalau kita betul. cuma lihat tak tumun gitu kan kayaknya. Kalau Nafi. diucapkan sendiri, ma taktumun, nanti emaknya manafi. Tapi kalau ada ungkapan sebelumnya, emaknya itu jadi maf'ul bih, objek. Jadi dia bukan Ya. nafi. Ya. Jadi kalimatnya ini kalimat positif, bukan negatif. Dilihat dari kebutuhan kalimatnya. Kemudian nomor 10, taktumuna. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang apa ini? Jenisnya Yang af'al khamsah. khamsah. Kemudian yang terakhir nomor 11 adalah waw. Wawnya ini apa ini? Isim domir. Domir. Nah, secara keseluruhan satu ayat ini ada berapa jumlah? Ada berapa kalimat?
Innahu ya'lamul jahra satu. Minal kauli sampai minal kauli satu. Hmm. Wa ya'lamu dua. Tiga. Tunggu dulu. Hmm, kalau nggak dua tiga deh. Ya, kalau nggak dua, tiga, satu lagi. Kalau nggak dua, tiga, atau bahkan satu. Oh, satu. Sebenarnya itu satu kesatuan, tapi dari satu itu ternyata memang ada beberapa anak kalimat gitu loh. Ya, Iya, karena apa? Karena wawu nomor 7 ini wawu athof. Kan athof iya. berarti kan masih dianggap sebagai sebuah satu kalimat sebenarnya. Oh, Tapi dari apa kalau dihitung kecil-kecilnya ya kurang lebih ada sekitar tambah satu lagi bahkan ya. kok Eh, empat ya? karena jumlah-jumlah itu harus dihitung. Kayak khobar jumlah Oh, sebenarnya. oke oke. Jadi kayak walaupun ya'lamul jahro itu sebagai apa namanya khobar apalah Hmm. itu tetap disebut Sebenarnya kalimat dia ya, adalah betul. iya kalimat tersendiri tadinya. Jadi ini Iya satu, iya iya. ada dua, Satu, dua, tiga, terus empat tiga, empat. Iya sebenarnya. benar. Nah, dari empat jumlah ini sebenarnya satu kesatuan. Karena Iya semua ini eh, jumlah yang kedua ini adalah khobar inna. iya. Jumlah yang ketiga ini adalah ma'tuf, diatofkan ke ya'lamu. Apa Jumlah namanya yang maktub? iya, dia ya ma'tuf. Kemudian Hmm. jumlah yang keempat ini silah mausul. Hmm. Ma itu kan isim mausul kan? Nah, isim Iya, mausul itu kan butuh silah. Silah itu kelanjutannya. sisanya. Jadi dia tak terpisahkan. Nah, cuman kalau kita bahas detailnya lagi, isim mausul itu memang butuh silah. Silah itu bisa berupa jumlah. Nah, gitu kan. Akhirnya jumlah Ya. tersendiri sebenarnya gitu. Cuman Hmm. jumlah yang tak terpisahkan dari isim mausul. Jadi kalau kecil-kecil gitu ya empat. Tapi kalau Empat ya. secara ini umum ya itu satu sebenarnya satu kesatuan. Iya. Jadi Ya, kalau pertanyaan Bapak tadi ya jawabannya empat gitu ya. Oke. empat kalau kecil-kecilnya. Tapi Ya, secara secara global ini satu kalimat sebenarnya. iya. Apa istilahnya ya satu paragraf kalau dalam tulisan itu. Dalam satu paragraf itu kan ada beberapa kalimat ya. Jadi ini satu ide ini ada beberapa beberapa melibatkan beberapa kalimat. Ada empat ya, empat jumlah. Jadi ada inna sendiri, nanti kemudian ada ya'lamu, ini jumlah kedua, jumlah ketiganya ya'lamu lagi, dan jumlah keempatnya adalah maktumun. Baik, coba diartikan. Kalau ya'lamu artinya apa? Alama mengetahui. Tahu ya, oke. Ini kan fi'il. Fi'il kan pasti butuh fa'il ya. Ini kira-kira Iya. fa'ilnya mana pada nomor tiga itu? Failnya dia. Nah, mustatir berarti kan domir mustatir Ustaz ya. huwa. Kemudian ya'lamu yang nomor 8 ini kira-kira fa'ilnya mana? Eh, juga mustasir ya. Sama Dia. mustatir juga. Huwa. Kemudian maktumun fa'ilnya mana? Wau. Baik. Ya'lamu mengetahui al-jahro itu sesuatu yang jelas. Ya jelas ya. Jahar ya. Dari jahar. Jahar, jahar jelas, Bukan. terang. Ya, sama, jahar. Hmm. Kemudian taktumun dari kata katama. Katama itu artinya menyembunyikan. Oh. Nah, oke, sekarang coba diartikan dari depan. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya dia Dianya dia Allah. mengetahui Mengetahui. Allah. Hmm. Dia itu Oh, mengetahui sesuatu dengan sesuatu yang jelas Terus, dari kauli itu perkataan ya. perkataan. Terus, Perkataan dan dan dia mengetahui apa yang disembunyikan. kalian kalian. apa tadi? Sembunyikan? Kalian sembunyikan. Ya. Oh.
Dia mengetahui perkataan yang jelas dan dia juga mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Artinya Mm-mm. yang dikatakan atau tidak dikatakan itu Allah sama-sama tahu. Allah maksudnya mengetahui semuanya. Dari ayat ini ada nggak kata yang dibuang? Eh, itu yang dibuang. Oh, apa ya? Maksudnya, maksudnya, Mengetahui apa yang Kan bukan yang mustatir ya. Kalau mustatir kan jelas. ah, ah. Mustatir kan memang tersimpan. Nah, sekarang ada nggak yang dibuang? Oh, Bisa nggak mendeteksi apa yang dibuang? Ada nggak di situ? Nah, gini, coba nomor 9 itu apa? Nomor 9, apa yang Si Mausul. mausul. Si Mausul itu butuh apa? mausul itu butuh. Oh, ini butuh apa sih? Yang Butuh silah dan mait butuh aid. apa? Ait. Ah, Ait, ya, ait. butuh silah dan butuh aid. Ait. Itu adalah harus berupa domir yang Dom. kembali yang cocok dengan isi mausulnya. Ya, Ma itu cocoknya dengan domir tunggal mudzakkar. Ma itu Oh cocok ya. dengan domir Berarti tunggal. yang dihilangin who. Nah, kayak gitu ya. Jadi asalnya itu wa ya'lamu ma taqtumunahu. Itu Harusnya ada. pakai who. Hmm. oh, Dan udah gitu. ah, Ah, iya, jadi maaf. jadi ait itu ketika dia menjadi maf'ul bih itu seringkali dibuang, ya, seringkali dibuang. Kalau di luar maf'ul bih itu jarang, jarang sekali, bahkan nggak pernah ada dibuang. Yang dibuang itu ketika posisinya sebagai maf'ul bih. Seringnya jadi apa, Pak? Kalau maksud Kenapa? ait ini. Ait itu posisinya bebas. Oh, bebas. Ya, kebetulan apa namanya? Kebetulan kadang itu bisa menjadi fa'il, ya kan? Kadang bisa menjadi uh, mudhaf ilaih, kadang bisa menjadi maf'ul bih gitu ya. Jadi macam-macam, macam-macam. Nah, ketika menjadi maf'ul bih itu sering kali dibuang. Ketika menjadi maf'ul bih itu sering kali dibuang. Udah deh, tapi udah telat. Berbeda ketika dia menjadi apa namanya? Ketika menjadi Menjadi fa'il. hmm, jadi ait itu Pak Ustadz terpental. Nah, masa? Oh, Eh, ini freezing, Pak Ustadznya. jadi Assalamualaikum, ah, Nila, Bunda, udah masuk. Waalaikumsalam. salah. jadi ait itu bisa jadi apa saja, tidak terfokus hanya menjadi fa'il saja. Nah, ini Hmm. kebetulan pada ma taktumun ini posisinya menjadi, dan karena menjadi maf'ul bih maka dibuang. Tapi kalau ketika berposisi sebagai yang lain itu nggak dibuang. Kayak situ. Misalkan jadi fa'il. Alladzina amanu. Nah, aitnya adalah wawunya. Karena alladzina itu adalah jamaah. Baik, kita lanjut ke Oh, freezing lagi ya, Pak Ustadz ya. Iya. Pak Ustadz. Hmm. Hmm. 112.
Pak Ustadz, freezing Pak Ustadz. Lagi. Iya, freezing ya. Sinyalnya kurang baik ya. Ya. 112. Kasihan. Nah, kita gimana nih? Mulai aja, Mbak Ani. Kita aja ya. Hah? Sodiku. Sodikul wa'di. Iya, tahu. Sodik. Kita. Sodikil wa'di. Di. Iftahqol. Oh, Jadi tasniahnya kita Tasniahnya sodiqoh. sodikul wa'idi. Kalau jar sodikil wa'di. Kalau nasab sodikol wa'di. Sekarang kalau dia rafa feminin sodikotul wa'di. Sodiqol wa'di. Sodikol, Wak. Nggak pakai tul. Kan yang itu masih yang Tasniah. Kalau yang feminin dulu ya. Kalau muzakkar kan jar itu muzakkar. Sodik yang jar, sodikotai. oh ini ke tasniah ya, maaf. Iya. Oke. Sodiko apa ya? Tai. Sodiqol Wa'di. panjang. Kalau jar Sodiqoyil wa'di. wa'di. Kalau nasab Nasab sama. sodikoyil wa'di. Kalau jamak muzakkar, Sodiqu. Pak kita udah sampai jamak muzakkar Pak. Oh Pak Ustadz masih ini. Masih muter-muter. Sodiqul wa'di. Tadi. Kita udah sampai jamak muzakkar Pak. Udah bener semua. Pede. Sodiqi Wa'di. Kalau jamak yang jar sama sodiqi wa'di. Kalau nasab sama sodiqil wa'di. sodiqil wa'di. Ya. Rofa. Sekarang yang mufrad rofa feminin. Sodiqatul wa'di. Yang jar Sodiqatil wa'di. ya, yang nasab sodiqatal wa'di. Yang tasniah lanjut. sodiqatal wa'di. Sodiqatail wa'di. Sodiqatu. Ya, sodiqati. Benar. Udah benar. Sudah? Jelas Pak. Lanjut. Huruf Pak Ustadz. Iya. Nah kalau ini perlu. Pola 1. AU. Pak Ustadz. Ya, oke. Pola Ini 1. pola 1. AU. Sekarang fi'il madinya bunyinya apa? Zakona. Zakona. Yazkunu. Terus Yazkunu. Fi'il nahinya jangan Taskun. la takun. Kemudian fi'il amarnya uzkun, isim fa'ilnya Zaqinun. zaqinun. Kemudian isim maf'ulnya Mazkunun. oke, mazkunun, isim zaman makan Mazqanun. mazqanun. Oke. Terus ini polanya keempat. Iya. Ya, berarti fi'il madinya berbunyi Zaribu. Zariba. Ya, salah. Zariba. Terus Yadrobu. nahinya
La La tasrob. La tadrob. idrob. 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 Kemudian fi'il amarnya Da idrob. idrob. Ya, isim Daribun. fa'ilnya Daribun. Daribun. isim Matrubun. maf'ulnya Rubun. Masrubun. madrub. Terus isim zaman makannya Madrobun. Matrobun. madrobun. Terus ini pola ketiga Iya. rumusnya A. apa? A. Ma'a. Berarti fi'il Zahaba. mudhari'nya A. zahaba. Fi'il mudhari'nya Yadhabu. oke, yadhabu. Nahinya jangan Tadhab. La tadhib. la tadhab. Tadhab. Oh, la tadhab. Nah, la tadhab. Kemudian fi'il amarnya Idhab. Idhab. oke, idhab. Isim fa'ilnya Zahaba. Zahibun. zahibun. Zahibun ya. Terus isim maf'ulnya Madhubun. Madhubun. oke, madhubun. Isim zaman makan Madhabun. madhabun. Terus berikutnya yang lebih Dari dari ini 4. 3 huruf. Lebih dari 3 berarti fi'il madinya apa kalau bentuknya seperti ini? Zakona. Wazannya fa'ala. Fa'ala berarti Fa'ala. di sini Zakon. Jadi qana. zakano. Zakona. Zakana. Fi'il mudhari'nya Yuzaqinu. 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 La tuzaqin. Fi'il amarnya Zaqin. zaqin. Masdarnya Zakin. Nggak tahu. Kosong. kalau ini Gimana? Bentar, kalau zakat kalau seperti Masdar. ini fa'ala. seperti isim maf'ul ditambahi tak marbutoh coba. Mudhaq. Oh iya. Natun. Muzaqatnatun. Ya, jadi seperti isim maf'ul ditambahi tak. Ini tambahin tak. Ya, kan isim maf'ul kan mudzakonun ya. Ditambahi tak menjadi mudzakonatun. Ingat-ingat seperti muhasabatun. Oh, ini Ya kan? Batun. Oh, musahabatun. Muhasabah. Bah. Ada lagi murajaah, ya. Murajaatun. Lagi. Munawaroh. Nah, kayak gitu ya. Jadi sama ini. Cara buatnya kita buat dulu isim maf'ulnya, kemudian ditambahi tak marbutoh. Itu membuat masdar pada pola fa'ala yang ada alifnya. Oke. Sekarang isim fa'ilnya Musaqinun. mudzakinun, isim maf'ulnya Muzaqon. mudzakanun. Terus Zaqafnun. Qafnun. Sekarang ini ada tasdidnya, berarti fi'il madinya apa itu? Fa'ala. Jadi fa'ala jadinya zarrafa. Nah, fi'il mudhari'nya Yuzarrifu. yuzarrifu. Nahi jangan La Tuzarrif. tuzarrif. Fi'il amarnya Darrif. zarrif. Masdarnya Ini Tadrifun. takbir. nah ya, betul. Tasrifun. Oke, Ya, tadrifun betul. isim fa'ilnya Muzarrifun. muzarrifun isim maf'ulnya Muzarrofun. muzarrifun. Kira-kira kalau dal ro fa. Oke, sekarang ada begini nih, nggak ada tasdidnya. Berarti Ini fi'il madinya apa? af'al. Allah. Ya, af'ala berarti bunyinya Adhaba. betul, adhaba. Terus fi'il mudhari'nya Yudhibu. yudhibu. Nahi jangan La tadhib. salah. La tudhib. Nah, tudhib. Jadi ikut mudhari ya. Sama. Ikut mudhari ya. Sama persis. Tudhib. Maksudnya kalau dhammah ikut dhammah, kalau fathah ikut fathah. Nah, amalnya adhib. Tudhib. Betul. Beda. Karena nahi itu mudhari, Bu. Jadi nahi itu mudhari sebenarnya ya. Cuma dikasih apa? Lanahi. Diberikan ditambahkan harf nahi. Jadi pada dasarnya nahi itu mudhari. Jadi harus sama. Kalau ini sudah bukan. Fi'il amar itu justru lebih mirip ke fi'il madi. Iya. Nah, ke fi'il madi
kemudian tinggal di kasroh tengahnya dan disukun akhirnya. Itu Hmm. itu untuk fi'il amar. Kemudian masdarnya. Masdarnya gimana? Nah, kalau berawalan Ini hamzah, Islam, dari Islam ya? betul. Yushabun. Aslama. Izhabun. Pokoknya Jadi gini, Oh, Ishabun. pola berapapun yang Heeh. lebih dari 3 huruf, apakah 4 atau 5 atau 6, asalkan dia berawalan hamzah, Heeh. baik hamzah kotok maupun hamzah wasol, itu pertama hamzahnya harus kasroh dulu kalau bikin masdar. Oke. Nah, kalau yang ada hamzahnya ya, jadi Kalau hamzahnya ada hamzah. dikasrohkan yang di depan. Kemudian yang langkah kedua adalah dipanjangkan huruf sebelum terakhir, Oke. panjang Oh, pakai alif. Ishabun. Nah, makanya di situ izhabun panjang. Sama dengan tadi Islam, ya kan? Heeh, Islam. Panjang itu Islam. Kamu. Baik, sekarang isim fa'il. Mudhibun. Muzhibun. Kalau isim maf'ul, Jadi Mudhab. muslimun. muz, muzhabun. Muzhabun. Oke, huruf aslinya Ba. ba, ba, ba. Oke, untuk master kayaknya yang paling agak susah ini ya, yang fa'ala ini. Sering lupa maksudnya. Iya. Kalau ketemu ini mesti ya nih. Kalau yang lain kan Tapi gampang banget. sebetulnya kalau yang bawah Ya. saya juga masih suka lupa loh kalau cuma dikasih yang Oh, yang belakang hamzah itu ini. Pak. Muzhabun gitu. Oh, Kayak ini nggak inget. kan Heeh. isim fa'il sama isim maf'ul bedanya di huruf tengah. Kalau isim fa'il kasroh, kalau isim maf'ulnya fathah. Muzhibun, muzhabun. Kayak ini mudzarrifun, mudzarrafun. Jadi mirip 11-12 sebenarnya untuk Mm-mm. isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau dalam pola-pola seperti ini kan sudah nggak terlalu bingung ya. Nah, Mm-mm. nanti kita harus membiasakan dengan ini ya. Ketika sudah dipasang di dalam Insya kalimat, Allah. ini harus apa nih? Oh, ini fi'il madhi atau fi'il amar atau masdar. Itu harus ngeh bentuknya. Mm-mm. Ya, Iya harus ngeh betul. bentuknya. Itu pun ketika huruf dasarnya itu semuanya tidak ada huruf yang sakit, huruf ilah itu. Nah, kalau Mm-mm. ada huruf yang sakit, nah itu baru kerjaan lagi. Kita harus menyesuaikan kaidahnya. Ini dari mana, asalnya bagaimana, prosesnya bagaimana, kan gitu. Bentuknya pasti aneh-aneh kalau sudah ada apa namanya, ada huruf-huruf yang sakit ya. Kalau ini kan semua contoh ini adalah huruf sehat semua nih. Oke, sekarang kita bikin subjek dari apa fa'il ya, fa'il dari sebuah fi'il yang fa'ilnya itu berupa dhamir, kata ganti. Nah, coba sekarang dari azhaba. Azhaba itu untuk dia satu orang laki-laki ya, dia satu orang laki-laki. Berarti adhaba. Mhm. Azhaba. Kalau mereka berdua, azhaba, gitu kan? Adhabu. Terus azhabu. Kalau dia perempuan, Adhab. Adhabat. azhabat. Kalau mereka berdua perempuan, Sahabat, azhabata. Ya kan? ashabata, Kalau mereka perempuan jamak, Azhabna. azhabna. Kemudian kalau kamu satu orang laki-laki, Azhab. Ta. azhabta. Kalau Azhabta. kalian berdua Azhabtuma. perempuan laki. Azhabtum. Oke, terus kamu satu perempuan, kamu Azhabi. oke, berdua. Azhabtuma. Terus Azhabtunna. kamu tinggal ngikutin belakangnya aja. Iya. Terus kalau aku, Azhabna. salah. Azhabtu. Nah, kepancing sama nanya kan? Iya. Nah, karena keenakan di sini ngikuti Iya. belakang. Iya, nah, salah. Malah justru azab tuh. Kalau kami baru di sini apa? Azhabna. Nah, itu dia. ashabna. Tuh, risiko ngikut ngekor di belakang itu kayak gitu. Jadi Resiko kepancing dengan keterusan. ya, ya keenakan ngikut di belakang, jadi nggak Ya. mikir gitu kan akhirnya. Oke. Terus fi'il mudhari. Kalau azhaba biasanya fi'il mudharinya apa? Yus. Yushibu. Nah, you ya. Yudhibu. Itu untuk dia laki-laki. Kalau mereka berdua, laki-lakinya berdua, mereka gitu. Yushibani. Yushibani. Ini Yushibani. kalau merekanya banyak, Yushibuna. yudhibuna. Yushibuna. Terus kalau dia perempuan satu,
Tuzhibu. Tuzhibu, mereka berdua. Tuzhibani. Mereka jamak. Yuzhibna. Yuzhibna. Oke. Kamu satu orang laki-laki. Tuzhibu. Tuzhibu. Kalau mereka kalian Tuzhibani. berdua, tuzhibani. Kalau kalian jamak. Buna. Tuzhibuna. Kamu satu perempuan. Tuzhibna. Tuzhibina. Ada ya. Tuzhibina. Kalian Ya, ya, berdua ya. perempuan. Tuzhibani. Kalian jamak perempuan. Tuzhibna. Tuzhibna. Kalau aku. Tuzhibna. Tuzhibu. Tuzhibu. Terus kami. Nuzhibu. Tuzhibu. Terus dia perintah ya kepada dia satu orang laki-laki. Perintah itu asalnya oke. Liyudhib. Kemudian untuk mereka berdua. Terus mereka banyak. Liyudhiba. Kalau Liyudhibu. perintah untuk dia perempuan. Litudhib. Oke, perintah untuk mereka berdua perempuan. Hiba. Perintah untuk mereka perempuan. Liyudhib. Nah, Benar. Perintah untuk kamu satu orang laki-laki, orang kedua. berarti adhib. Nah, langsung fi'il amar ya. Adhib. Sudah nggak minjem fi'il mudhari lagi ya. Adhib. Kemudian perintah untuk kamu berdua laki-laki. Adhiba. Adhiba. Perintah untuk kalian laki-laki. Adhibu. Perintah untuk kamu satu perempuan. Apa ya? Satu perempuan ya. Ayo perempuan. Adhibi. Adhibi. Ingat-ingat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ya gitu. Irji'i. Kalau perintah ila rabbiki. Ki kan? Ki. Bukan bukan ila rabbika tapi ila rabbiki. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli. Jadi ada ya-nya kalau perintahnya untuk muannas tunggal. Fadkhuli jannati. Adhibi. Kemudian kalau untuk kalian berdua tapi Adhiba. Jadi kalau fi'il amar itu untuk laki perempuan sama. Ya adhiba juga. Jadi nggak ada bedanya yang diperintahkan itu dua perempuan atau dua laki-laki sama. Kemudian perintah kepada kalian perempuan jamak. Adhibna. Adhibna. Selalu jamak perempuan selalu melibatkan yang namanya nun niswah. Nun niswah. Ini namanya nun niswah. Ini. Sembilannya mana ya yang 9? Satu. Sekarang ini ada nomor 9. Nomor satunya mana? Wah. Nomor 2-nya. Alladzina. Alladzina. Nomor 3-nya. Kafaru. Nomor 4-nya. Wau. Nomor 5. Ila. Nomor 6. Jahannam. Nomor 7. Yuhsyarun. Yuhsaru. Nomor 8. Nomor 9-nya mana? Nah itu kan. Nomor 9-nya yusaru. Itu betul tuh. Nah, terus begini. Cari alasan dulu sekarang. Berarti kan mungkin masih sifatnya tebak-tebakan gitu ya. Belum mantap. Kali aja benar gitu kan. Jadi itu bukan benar tapi kebenaran. Kebetulan. Nah, sekarang begini, jumlah apa dulu? Jumlahnya Ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Terus kalau kita nobatkan sebagai jumlah ismiyah, patokannya di mana? Patokan ismiyah. Oke, alladzina sebagai isim yang di depan. Berarti itu pasti jumlah ismiyah. Nah, sekarang berarti alladzina itu isim apa dulu? Isim mausul.
isim mausul. Terus dia pasti mabni, tapi punya mahal. Mahalnya mahal apa? Isim mausul. Itu mahal rofa. Mahal Pak. Kenapa? Karena dia Karena jadi ada. Nah, posisinya sebagai mubtada. Jadi kalau isim di depan tuh mubtada Mubtada. gitu ya. Ya. Isim kalau ada di depan berarti mubtada. Nah, terus dikembangkan lagi. Setiap mubtada itu pasti butuh Ya, apa? khobar. Oh, khobar. Khobar. Khobarnya mana? Khobarnya Khobarnya, eh, orang Masih nyari. Padahal udah kasih nomor. Itu nomor Iya. 9 khobarnya. nomor 9 khobar itu. Jadi nomor Oh iya 9. iya udah dikasih nomor 9 ya. masih mikir tuh. Nah, Kok jadi jauh banget ya nyarinya ya Pak ya? eh, Karena Orang ya, kafaru ini ya. ya. Kafaru itu kan Karena fiil. nyari yang dekat nggak ada, jadi yang jauh lah. Ya, oh kalau ada dekat nggak apa-apa dekat. Tapi kalau nggak ada mau bagaimana? Ya harus jauh, gitu kan. Hmm. Nah, jadi eh, kafaru itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jadi khobar. Karena dia Karena fiil ya. Bukan masalah bukan fiilnya. isim dia. Bukan bukan itu fiil tetap fiil. Oh Kafaru fiil. fiil Kafaru madhi. fiil. Tapi Fiil kenapa itu madhi. kan kafaru juga jumlah fi'liyah. Oh iya jumlah fiil ya. Yuhsyarun juga jumlah fi'liyah. Iya. Iya. Sama-sama jumlah fi'liyah. Kenapa khobarnya bukan kafaru? Iya. Kira-kira kenapa? Oh karena Ayo. eh, Ini coba betul apa kebetulan coba jawabannya. kebetulan apa Ayo. orang yang Mungkin kafaru sudah nggak rofa kali. Bukan itu. Bukan. Nah, coba dipancing dengan ini ya. Coba perdalam tentang isi mausulnya. Isim Allah. mausul. Alladzina kan isi mausul. Ya, Mm-mm. Isi mausul oh itu butuh apa? itu sih Butuh oh apa tadi silah dan ait. Oke, silah itu apa? Silah sambung itu lanjutan. Nah, lanjutannya mana? Sambungannya mana? Orang-orang yang mereka kafir. Sambungannya Nggak tahu. alladzina mana? jumlah jumlahnya harus jar Jadi majrur. kalau pertanyaan silah, itu silah itu nggak perlu mikir. Pokoknya yang ada sesudah isi mausul itu silah namanya. Ya. Karena silah itu nggak oh boleh jauh-jauh. Dia harus mepet, harus nempel. Jadi kalimat atau Oh. ungkapan yang nempel dengan isi Oh. mausul itu namanya silah. Oh, dia Kalau karena dia sudah silah, jadi dia nggak mungkin jadi ah, khobar gitu. iya, khobar. betul. Jadi Oh, Jadi gini, kita ibaratkan isi mausul sama silahnya itu ibarat lokomotif sama gerbong kereta gitu. Jadi satu. Jadi satu kesatuan. Misalkan kereta Oke. A tiba jam 8. Emang yang datang apanya? Gerbongnya apa lokomotifnya? Ya nggak mungkin ya. Dua-duanya pasti kan gitu. Jadi itu satu apa ya? Satu paket. Jadi isi mausul sama lanjutannya itu satu paket. Makanya bahasanya itu isi mausul pasti butuh silah. Dan ait itu ternempel sesuatu yang sudah apa ya sudah menjadi keharusan. Ada silah pasti ada ait. Ya, nggak mungkin ada ait tanpa silah itu nggak mungkin. Ya pasti ada. Aitnya si wawu itu ya. Nah kebetulan wawu karena Oke. alladzina adalah jamak, wawu itu untuk juga menunjukkan jamak. Jadi dalam kalimat ini aitnya berupa wawu yang jabatannya sebagai fa'il. Kalau tadi kan jabatannya sebagai maf'ul kan. Nah, kalau Hmm. sekarang jadi fa'il. Nah, itu. Terus Jadi silah. kafaru itu jumlah fi'liyah, tapi nggak boleh jabat apapun. Karena, Oh karena sudah milik isim mausul. mausul. Ya, jadi nggak boleh. Nah, oke. Nah, kalimat ini kalau dalam bahasa Arab apa adanya, Sebentar Pak. Sebentar Pak. Jahanam itu kan juga apa tuh? Itu kan eh, apa namanya? Isim juga kan? Bukan. Bukan isim ya? jahannam isim ghairu Iya. munsharif. Ila Ya, itu makanya. jahannam. Kan berarti kan dia bisa aja kemungkinan dia bisa disebut sebagai apa Hmm, tadi? Setelah kalau mutada khobar. kalau ila jahannam itu apa namanya? Gabungan ila jahanam itu apa namanya? tempat ya Bukan. bukan Gabungan dua oh kata antara ila dan Majemuk. jahanam.
Bukan. Jar majrur itu apa disebutnya? Jar majrur. Sibul Oh, jumlah. Syibhul jumlah. Arti syibhul jumlah itu apa? Artinya jumlah yang belum yang semu, jumlah yang Syibhu. semu, Syibhu itu apa artinya? semu. Seakan Syibhu itu menyerupai. menyerupai. Ya. menyerupai. Ya. Makanya dibilang syibhul jumlah itu karena menyerupai jumlah. Jumlah. Menyerupai dalam hal apa? Dalam hal dua kata yang tak terpisahkan. Hmm. Kan jumlah itu kalau misalkan jumlah fi'liyah adalah dua kata yang tak terpisahkan antara fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah adalah dua kata yang tak terpisahkan antara mubtada dan khobar. Nah itu. Nah, jar majrur dua kata yang tak terpisahkan antara harf jar dan isim yang dijarkan. Padahal yang dibilang jumlah harus fi'il fa'il atau mubtada khobar. Nah, sedangkan ila jahannam harf jar dan yang dijarkan itu nggak bisa dipisahkan juga, tapi bukan fi'il fa'il, bukan pula mubtada khobar, sehingga diistilahkan dengan menyerupai jumlah. Nah, sekarang gini, lebih kuat mana jumlah yang sebenarnya dengan yang menyerupai jumlah? Jumlah benar. Kuat yang sebenarnya. Ya, lebih kuat jumlah dong. Nah, di sini Ya. ada Oh, syibhul jumlah, ada jumlah. Maka yang jadi khobar yang mana? oh, Yang kuat yang Jumlah. mana? oh, yang jumlah Nah, sebenarnya. yang Oh, gitu jumlah. ya. Oh, oke, oke. Jadi itu kalau kita apa namanya diadu Iya, kuat-kuatan, kuat yang mana gitu ya. iya, Maka yang iya. lebih kuat adalah jumlah. Nah, sebenarnya kalimat ini dalam bahasa Arab sehari-hari misalkan, maka susunannya adalah walladzina kafaru yuhsyaruna ila jahannam. Hmm. Ya, asalnya begitu. Jadi ila jahannam itu Mm-mm. tadinya di belakangnya yuhsyarun. Belakang. Walladzina kafaru yuhsyaruna ila jahannam. Nah, kemudian Kenapa kenapa ini kita? dibalik? Saya ngerti pasti karena ada rima yang diinginkan Allah ya supaya Nah, kalimatnya jadi betul. bagus ya. Jadi bagus karena ada akhiran wawu sama nun untuk berakhiran kalau dalam tajwid itu mad arid li sukun. Kan melandai. Kalau mad arid li sukun itu melandai. Panjang terus mati. Jadi nggak langsung mati mendadak nyeri mendadak begitu maksudnya. Ya Jadi ada sarun gitu ya. melambat dulu direm dikit terus pasang sen baru berhenti. Nggak Ya. tiba-tiba nggak pakai pelan-pelan terus nggak pakai sen langsung ngerem, nah itu bahaya. Nah, itu nggak enak gitu loh ya. Ya, yang di dalam pun akan kaget gitu. Nah jadi apa namanya pelan-pelan turunnya pelan-pelan baru berhenti. Nah itu yuhsyarun. itu itu yang sering dicari di akhir ayat. Nah jadi asal kalimat ini, nah kalau kita sudah tahu aslinya kita mengartikannya nanti juga harus mengikuti alur itu, alur artinya. Nah, coba diartikan. Yusyarun itu artinya dikumpulkan. Kumpulkan. Coba diartikan dulu. Dan Dan orang-orang orang-orang yang mereka telah kafir Nah, ya, itu kan khobar kan? dan orang-orang yang Dan mereka orang-orang itu yang telah telah kafir. kafir Bukan, ya. itunya di yusyarun, bukan di kafaru. Kan khobar. Itu melekat pada khobar. Dan orang Dan Mhm. dan orang-orang yang kafir itu itu kumpulkan. oke, dikumpulkan mereka dikumpulkan Kumpulkan ke, di ke neraka jahanam. nah kayak gitu. Balik. Gitu Orang kafir bacanya. itu akan dikumpulkan ke jahanam. Itu kalau sudah tahu posisinya ya. Jadi sebenarnya posisinya adalah walladzina kafaru yuhsyaruna ila jahannam. Nah, kalau susunan Allah ya karena mencari keindahan juga walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Jadi turun gitu ya, tret pelan-pelan. Nah, baru berhenti. Oke. Nah, jadi kafaru itu jumlah fi'liyah betul, tetapi tidak bisa menjabat yang lain karena dia sudah dikip oleh si alladzina itu. Sudah isi mausul, sudah apa? Sudah dipagari dia nggak boleh kemana-mana, tidak boleh menjabat apapun karena dia sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isim mausul.
Jadi silah itu Ya. adalah bagian yang tak terpisahkan dari isim mausul. Dia bagian Hmm. yang melekat, ya. Jadi nggak bisa dipakai apa ya? Andai begini nggak bisa. Pokoknya dia sudah Ya. menjadi bagian yang melekat pada isim mausul. Baik, sekarang kita sudah tahu jabatannya, tinggal diurai sekarang. Nomor 1 wawunya apa ini? Oh, berarti harf. Harf Harf apa? istinaf, Naf. Istinaf, terus mabninya mabni. Mabni fathah. mabni fathah, Oke, Udah. selesai. Kemudian nomor 2, Allazi itu berarti apa tadi? Isim. isim, isim apa? isim mausul, Betul. Isim mausul. Mabni atau mu'rab? Eh, Hmm, mabni. Iya, mabni apa? Satu ini ya. Mabni fathah. Mabni fathah, mahal. Mahal mahalnya rofa Pak, Sebagai apa? sebagai karena sebagai mutada. Oke, ada. tanda i'rabnya kosong. Kemudian nomor 3, kafaru. kafaru. Kafar Fiil isim ya? fiil madi, Ya, Fi'il fi'il madi. madhi. Ha. Oke. Fi'il madhi itu Fi'il mabni atau mu'rab? fiil madi mabni, Mabni. Nah, karena dia bersambung dengan wawu, maka mabninya mabni apa? Mabni. Atas. Ya, mabni apa? Awalnya. mabni Mabni apa apa? ini? Ya, Oh, kan ada mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun, atas. mabni Oh, kasrah, berarti mabni Sukun. sukun. mabni dhammah. Mabni domah. Kan roknya, bukan wawunya. Oh iya, Jadi, dolma betul. jadi kenapa mabni dhammah? Karena ada wawunya, ada wawu jamak ini. Iya. Oke, Iya. sekarang selesai. Kemudian nomor 4, wawunya sendiri. Wawunya isim domir. Isim, Nah, isim domir domir. baris fasil, mabni atau mu'rab domir itu? Isim Dia mabni. mabni, Mabni apa? mabni Mabni sukun, sukun. Sukun mahal Hal rofa. mahal sebagai rofa, apa? Il. fa'il. Oke, kemudian nomor 5, ila. Nomor 5 Lima ila. itu Ya, ila, jar, Nah, hafjar, ini mabni atau mu'rab? Afjar. nih. Mabni apa? dar, mabni, mabni Oh, sukun. Sukun. betul. Ya, karena ila itu Ya, alif ya. ya. Kemudian nomor 6, jahannam. Jahanam. Isim. Jahannam isim tadi. Isim apa? Mausul. Isim, Kan. Bukan. isim, Mausul. Ayo. Isim mufrad. Surat. isim mufrad. Lebih tepatnya isim ghairu munsharif. Apa tuh ghairu munsharif? Yang Lupa. Oh, tidak bisa bertanwin. apa itu? Oh. Lupa. Tidak bisa bertanwin karena dia adalah nama tempat yang Ya. sebenarnya akarnya bukan bahasa Arab itu. Oh. Ya. Mungkin dari bahasa yang lain ya, dari bahasa yang serumpun dengan Arab. Bisa Ibrani, bisa Suryani ya. Bahasa Suryani itu kan bahasa tertua ya, bahasa paling tua yang dipakai oleh Nabi Adam. Kemudian isim ghairu munsharif itu mu'rab. Mm-mm. I'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Rofnya jar karena dijarkan oleh ilah. Nah, terus tanda jarnya apa? Tanda jarnya Untuk ghairu kok munsharif, nggak iya? ghairu munsharif itu tanda jarnya pakai fathah. Ya. Oh gitu. Oh, Isim yang tidak, coba kita Tidak perhatikan kalau terpengaruh gitu ya. kalau kita baca Quran ya. Ini bukan Masih jahanam. ingat nggak isim ghairu munsharif itu apa? Isim ghairu yang munsharif itu tidak isim, bisa ditanwin. terus punya ciri. Dia Hanya harus, istri mufrad dan jamak taksir. ya, hanya terjadi pada isim mufrad dan jamak taksir. Hanya bisa terjadi pada dua isim, yaitu isim mufrad atau jamak taksir. Nah, terus cirinya ada apa? Ada 9 ciri ya. Eh, apa namanya? Isim ghairu munsharif itu harus mempunyai 2 ciri dari 9 yang sudah disediakan. 2 ciri dari 9 ciri yang yang sudah disediakan. Nah, di antaranya adalah nama, nama itu Nama. nama tempat ya kan. Ijma wazin dan anis. Ya. Nomor 5 sudah ketemu belum tentang itu? Kan ada 9 tuh. Nama itu nomor 5.
Kemudian yang kedua adalah non Arab. Itu di nomor 9 dia, nomor terakhir. Ketemu nggak? Kegambar nggak? Belum dicari. Begini, sebentar, saya carikan aja. Kalau Ghairu munsharif. Bentar. sorry, Ya sih. Ya, bisa diulang. Catatannya di mana? Ada nih isim ghairu munsharif. Jamak taksir. Isim yang bentuknya mirip fiil. Udul, isim yang berubah. Isim yang ada tanda mu'annas. Digunakan dengan nama, taklid mazi, isim akhiran, tambahan alif nun yang bukan makna dua. nah Isim yang itu. bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu nomor 8. Oh ya, nomor 8 ya. Isim bukan bahasa Arab itu nomor 8 dan nama. Nama itu ada di nomor 5 itu. Berarti ini nama ya, tempat ya. Ya, Tempat nama. ya. Betul. Ya. Sekarang gini, kalau pengen bukti ya, Ya. coba aja. Ya, nama-nama nabi, kan dulu kan sudah pernah ya, nama-nama nabi, Iya. selain yang 7, itu pasti semuanya ghairu munsharif. Yang 25 nabi, itu selain 7 nama itu yang 4 itu asli Arab, Muhammad, Soleh, Shu'aib dan Hud, ditambah Lut, Nuh, dan satu lagi Dzulkifli. Zulkifli. Itu semuanya itu bukan bahasa Arab. Nah, karena bukan bahasa Arab juga dipakai sebagai sebuah nama, maka dari 25 itu berarti dikurangi 7 tinggal 18. Yang 18 itu semuanya pasti ghairu munsharif. Nah, kalau ghairu munsharif itu kalau jar dia menggunakan fathah. Coba nanti kita perhatikan misalkan ila Ibrahim, ya kan? Iya. Auhayna ila Ibrahim wa Ismail itu jar semua tapi pakai fathah semua. Wa Ishaq wa Yaqub itu jar semua. Kenapa itu semuanya kok pakai fathah padahal dia ada ilah sebelumnya? Ada ilah itu harf jar. Ya karena dia tanda jarnya pakai fathah. Kenapa dia pakai fathah? Tanda jarnya karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa yang dipakai sebagai ghairu munsharif? Karena nama dan bukan Arab. Nomor 5 dan nomor 8. Hmm. Gitu. Ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Giliran yang bahasa Arab wal asbati itu ke bawah kan? Wal asbati dan cucu-cucunya. Nah, kan karena bukan nama, jadi kembali ke kasroh. Wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana dan seterusnya. Nah, itu. Isim ghairu munsharif. Ini ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Nah, pokoknya yang penting ingat ininya, ingat ciri-cirinya. Jamak Ya, taksir. alasannya ini. Ya. Oke. Isim Isim ghairu munsharif. Termasuk jahanam. Jahanam itu adalah isim yang ghairu munsharif. Dia tidak bisa bertanwin. Karena itulah maka tanda jarnya menggunakan fathah. Ila jahannama. Semua kalau ila jahannama itu semuanya fathah. Ketika ada harf jar. Karena memang tanda jarnya adalah fathah. Oke. Sekarang berikutnya yuhsyarun. Yuhsyarun itu berarti Fiil mudhari. mudhari afal khamsah. Tapi dia majhul. Ya, majhul itu pasif. Pasif. Ya, bisa dikatakan pasif. Makanya rumusnya pasif apa untuk fi'il mudhari? Rumus pasifnya AU. UA. UA. Nah, UA. di depannya dhamma yu, kemudian sebelum terakhirnya sya, fathah. Jadi nanti bisa ditambahkan fi'il mudhari afal khamsah yang majhul. Majhul itu Pasif. pasif. Oke, sekarang i'rabnya sama, mu'rab atau mabni? Roknya dia mu'rob. Rob. Mu'rab, i'rabnya rafa, nasab atau jazm? Dia rofa. Rafa. rof. Alasannya? Khobar. Tidak ada yang menjazmkan, tidak ada yang Ya, menasabkan. karena fi'il itu bisa nggak jadi khobar? Enggak Nggak bisa. nanti Ya, ya. yang jadi khobar itu Iya. nanti jumlahnya. Yuhsyaruna. Nah,
Oke, tanda rofaknya apa? Tanda Tanda rofaknya tetapnya nun. tetapnya nun. Oke, nomor 8. Nomor Wawu. 8 Kan wawu. Jadi isim. domir Domir baris mutasil. basil Terus mabni atau mu'rab. Nih, Mabni sukun. Ini Mahal. sukun. Mahal apa? Mahal rofa rofa Sebagai apa? sebagai fa'il. fa'il Bukan Hah? fa'il. sebagai Kan kata kerjanya pasif. Oh, maful bih. Bih. Apa? Bukan. Ayo. Fa'il. fa'il. Oh, Kalau fa'il. fa'il itu subjek kalau kata kerjanya aktif. Kalau Kalau pasif bukan fa'il lagi namanya. gila. Bukan. Ayo. Naibul fa'il. Naibul fa'il. naibul apa Pak Ustadz? Pengganti. Oh, pengganti Ya, pengganti fa'il. fa'il. Kenapa dikatakan pengganti? Karena subjek pasif itu sebenarnya objek. Coba begini ya. Eh, saya membeli buku. Saya telah membeli buku. Kalau dipasifkan apa? Buku telah saya beli. Telah Saya. dibeli, bukan Telah saya beli. dibeli. Telah dibeli. Buku telah dibeli. Ketika aktif, buku jadi apa? Saya membeli buku. Bukunya jadi objek kan? Maf'ul bih. Oke. Sekarang kalau buku telah dibeli, apa yang dibeli? Buku. Buku. Nah, berarti buku itu subjek dari pasif. Makanya berubah. Jadi subjek pasif itu diambil dari objek aktif. Makanya dibilang naibul fa'il. Fa'il. Oke. Tandanya kosong. Terus nomor 9 apa? Yusyaruna itu. Apa namanya? Fi'liyah. Oke. Jumlah fi'liyah. Iya. Jumlah fi'liyah itu mahal apa? Mahal Rofa Rofa. sebagai sebagai khobar. Kobar. sebagai khobar Khobar. al-ladina. Ya, sudah selesai. Jadi Iya. kalau sudah tahu posisinya itu mengartikan kita sesuaikan dengan apa yang seharusnya. Orang-orang kafir itu akan dikiring ke jahanam. Kayak gitu kan enak tuh. Daripada orang-orang yang kafir ke jahanam mereka akan dikiring. Itu kadang-kadang juga agak susah mencernanya gitu. Nah, kalau orang-orang yang mereka telah kafir itu akan dikiring ke jahanam. Sebenarnya sih semua ya, setelah apel besar di mahsyar, ya, setelah bangkit dari kubur kan suruh apel tuh, apel akbar di mahsyar. Habis itu kan semuanya dikiring ke jahanam, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, mau orang biasa, mau para nabi dikiring semua ke jahanam. Mau ngapain? Semua itu dikiring ke jahanam semua Mencuci dosa. untuk melintasi sirat. Oh, sirat tuh di atas jahanam. Iya, sirat itu di jahanam. Kan cerita-cerita dulu tuh yang bagiannya kayak setipis rambut nyebrang gitu ya Pak? Nyebrang setipis rambut Ya, apa? itu tingkat kesulitannya, Bu. Oh, Itu gambaran dari tingkat kesulitannya. Kalau di hadis yang lain itu, sirat atau jalan yang dilalui itu adalah sebagai media ujian menimbang amal sebenarnya juga bagian dari itu. Jadi nanti itu yang tidak beriman pasti akan jatuh dan akan di neraka selamanya. Nah, kalau sirat itu asalkan dia punya iman meskipun hanya seujung jarum, dia akan selamat dari sirat itu meskipun dengan kondisi yang parah. Dalam satu keterangan riwayat hadis itu diceritakan bahwa ketika melintasi sirat itu akan amalnya lah yang berbicara di sana. Jadi menyala gitu loh. Jadi kalau istilah sekarang menyala abangku gitu kan, itu terjadi di sana itu menyala betul. Jadi yang beriman itu, iman itu akan menyala, tubuh kita itu akan menyala, bersinar. Nah nanti kalau imannya penuh, ya menyalanya penuh. Nah nanti orang itu ada yang nyalanya itu paling kecil, itu hanya ada di ujung ujung jari di kaki, yang lain gelap. Jadi seluruh badannya itu gelap kecuali ada di ujung kaki itu.
di ujung kaki itu nyala sedikit gitu. Mungkin orang ini cuma beriman, bersyahadat, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah apa, nggak pernah melaksanakan kebaikan yang lain. Dia hanya modalnya cuma syahadat. Kamu Islam, Islam. Sholat enggak, puasa enggak, semuanya enggak. Maksiat ya, misalkan. Tapi Islam gitu kan, itu lepas apa namanya selamat dari sirat. Masalah nanti dicuci lagi ya oke nanti, tapi itu tahap pertama selamat. Karena masih ada iman, masih ada secercah sinar di ujung kakinya, di ujung apa namanya, ujung jari kakinya itu jempol apa-apa gitu. Habis itu kemudian disuruh melintas. Nah, yang melintas itu macam-macam dari para nabi, para syuhada, para soleh, cepat-cepat seperti kilat semuanya. Jadi seperti tidak melintasi apa-apa, karena kecepatannya sudah kecepatan seperti kilat, hilang begitu langsung. Nah nanti makin lama itu makin lambat, yang sesuai dengan amalnya masing-masing, makin melambat. Ada yang sekencang apa namanya angin. Nah itu mending tuh sekencang angin, set gitu kan. Kemudian agak melambat lagi, ada sekencang kuda yang lari. Nah itu mending juga, yang penting selamat. Ada yang sekencang larinya onta, ada yang sekencang larinya burung juga ada, burung terbang. Ada yang ada yang jalan kaki biasa. Nah, yang terakhir itu, yang tadi itu, yang sinarnya hanya di ujung kaki itu dia jalannya jalan sepanjang jalan sirat itu kan seperti diumpamakan seperti jembatan jalannya itu. Hmm. Itu ketika dia menyeberang, itu jalan digoyang-goyangkan sama malaikat itu. Terus kemudian sepanjang jalan itu dikasih cairan tir. Licin Apa tuh. kayak aspal itu kan, tir Iya. itu kan udah panas licin, Asli sih. bukan hanya tir yang dingin, bukan, yang panas licin. Kemudian di sepanjang jalan itu diletakkan duri-duri. Tersiksa, Jadi ketika licin itu pasti jatuh nggak? jatuh, Jatuh. Ketika jatuh yang ditimpa itu adalah duri-duri itu. duri-duri. Nah kemudian kanan kirinya itu malaikat pegang cambuk dari api. Itu dicambukin kanan kiri, jedar, jatuh ketimpa apa namanya, nimpa Duri. di duri, bangun lagi terus, tapi selamat. Tapi nyampe di ujung itu udah hancur, tapi selamat. Nah itu untuk yang apa namanya imannya minimalis gitu ya. Yang penting yang beriman, yang penting itu bersyahadat, tapi tidak melakukan kebaikan apapun yang lain di luar hanya sekedar syahadatnya itu. Nah itu sebenarnya itu ada di jahanam, jadi semuanya dikirim ke jahanam. Wama minkum illa wariduha. Ya, ayatnya itu wama minkum illa wariduha. Itu ada di ada wa im minkum illa wariduha, ada di surah Maryam itu ayat 71. Jadi Apa? semua 19. ya, 1971 ya, Pak. ya ayatnya 71. Itu wa im minkum illa wariduha, tidak ada dari kalian kecuali pasti akan mendatangi jahanam. Nah, itu baru ada keterangan di dalam hadis riwayat-riwayat itu, maksudnya pasti semuanya mendatangi jahanam karena untuk melintasi sirat itu. Wa in minkum illa wariduha. Oke, baik. Nah, kalau orang kafir itu digiring ke jahanam tapi nggak balik gitu loh ya. Digiring ke jahanam, jatuh, ya sudah, dikumpulkan di sana. Baik, sekarang fa'alna. Fa'alna, fa'alna asalnya apa? Asalnya Bunyi kan kata dasarnya dot ha wawu. Kalau ikut wazan fa'alna berarti asli bunyinya adalah Doha. Wah. dohauna. 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 Oh ya, dohauna. Dohauna.
Nah, sekarang binanya apa? Bina. Binanya nakis wawi. Nakis wawi, MAN ya, nakis wawi. Sigotnya, sigot itu bentuk. Sigotnya bentuknya fiil madi Madi. yang aktif. Aktif, maklum itu aktif ya. Nah, sekarang dohauna itu ada huruf yang sakit nggak? Ada. 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 Sekarang kan bunyi asalnya dohauna. Terus berubahnya seperti apa? Lukir ya harokatnya. Apa yang Karena yang dilukir? antara harokat yang di wawu dengan yang di Hmm. ha. Kalau wawu kan sakit, sakit mati wajar dong. Kalau Oh iya se- betul. kalau sehat mati, nah itu yang nggak wajar. Iya betul. Jadi nggak perlu. Jadi ini nggak ada perubahan ceritanya. Iya betul. Soalnya udah bener sih. Ini menjebak ini. Jebakan Batman. Ya, jadi tidak semua yang itu harus harus dirubah gitu ya. Iya. Jadi gini, kalau misalkan mau dicari-cari nih, gimana kalau kita mau terapkan kaidah satu? Kaidah satu itu kalau ada wawu jatuh setelah fathah kan harus diganti alif kan? Olivia. Ternyata ini nggak bisa. Kenapa? Karena kaidah satu mensyaratkan harus hidup wawunya. Wawunya harus hidup. Iya Nah, ini kan betul. mati. Mm-mm. Terus kita coba masuk pakai kaidah 12. Kaidah 12 itu mati saja masih berpeluang diganti alif asalkan matinya tidak asli. Nah, ini matinya asli Mm. atau enggak? Asli. Asli. Asli ya sudah nggak bisa lagi. Jadi masuk Iya. dari kaidah satu nggak bisa, masuk kaidah berapa? 12 tidak bisa. Kita coba lagi kaidah 6 coba. Kaidah 6 itu Kaidah 6 mengganti wawu menjadi ya di itu akhir kata nomor 4. syaratnya. Dia bukan Syarat. nomor 4, Sekarang wawunya nomor berapa ini? nomor 3. Ayo. Nomor 3 kan? Mm-mm. Jadi bisa nggak diganti dengan ya? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya sudah, berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain. Satu nggak Iya. bisa masuk, 12 nggak bisa, 6 juga nggak bisa. Ya sudah, dia tidak ada perubahan. Oh, boleh ya. Cie, Pak Ustadz. Pak Ustadz nih Ya, menjebak nih. ya kan apa namanya, tidak semua pertanyaan harus ada jawaban. Kadang diam saja itu sudah jawaban itu kan. Jadi Mm-mm. ada perubahan itu juga jawaban. Kayak dhahauna ya jawabannya dhahauna. Nah, sekarang Mm-mm. coba sekarang kita tadi kenapa wawu tidak diganti ya? Karena wawu huruf tidak diganti alif Kalau tidak diganti alif karena dia karena dia wawunya sukun. Kalau wawunya sukun mati dan sukunya asli. 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 Aha, oke. Sekarang kenapa tidak diganti ya pakai kaidah 6? Karena Tidak diganti ya karena dia bukan huruf jatuh ketiga, keempat. Dia bukan keempat. Karena diganti ya itu kalau huruf terakhir dia urutannya nomor 4 atau lebih Nomor berarti berarti harus 4 huruf atau lebih. Ini kan masih ya, 3 polanya 3 huruf. Jadi nggak ya. bisa juga. Nah, kita coba bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua wazannya fa'al, nah, ada tasdidnya. Berarti bunyi aslinya apa? Bunyi aslinya oke. Doh hauna. Dhahauna. Ini binanya sama kayak tadi. Apa? Nakis. Eh, Ya, nakis ya. Nakis wawi wawi. nakis Silahnya juga fiil madhi hmm, yang aktif. aktif. Oke. Kira-kira ada perubahan nggak? Nah ini Coba coba kaidah satu. Bisa nggak? Hauna. Diganti alif bisa Kaidah nggak? satu nggak bisa Nggak karena bisa. wawunya Mati. sukun. Sukun. Kaidah 12 bisa nggak? 12 juga enggak karena dia asli. Asli. Nah, sekarang apa lagi yang bisa masuk? Coba Kaidah kaidah ke-6. 6 bisa. enggak bisa karena iya betul dia huruf keempat tapi dia sebelumnya tidak domah. Coba baca lagi itu kaidahnya. Ada dong. Huruf bau nomor 4 kalau dihitung huruf terdepan termasuk huruf tambahan dari suatu kata. Mengganti wawu menjadi ya, wawunya di akhir kata jatuh di urutan keempat. Huruf sebelum wawu harokatnya
tidak Bukan, domah. bukan doma. Bukan doma. Berarti kalau bukan doma bisa dong diganti ya. Oh Kan iya bisa, bisa. jadi yang nggak bisa diganti, yang nggak boleh diganti itu kalau sebelumnya mau doma meskipun dia nomor 4. Oh iya, kebalik saya di otaknya mikirnya harus domah. Jadi kalau ini bukan doma, Tidak domah berarti bisa diganti ya. bisa diganti ya. Jadi di sini ada perubahan huruf wawu diganti ya, karena wawu berada di Mm-mm, akhir kata dan di urutan keempat dari mm-mm, depan. betul. Oh, haknya kan ada tasdidnya nih. Dohai haina. Lohaina. Eh, Ini kaidah 6. nah, Terus Ya. ada lagi perubahan setelah itu? Dohaina. harusnya enggak. Antara A sama I kayaknya jauh nggak? Bisa Enggak. hauna. Kalau nggak perlu diganti. Enggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kenapa Pak? Ya karena nggak perlu. Kenapa? Ada Karena nggak perlu lagi. Fathah sama kalau apa namanya kalau matinya asli nggak perlu ada penyesuaian. Yang perlu penyesuaian itu kalau wawu ya. Wawu Hmm. saja kalau fathah, wawu saja kalau fathah tetap fathahnya. Yang perlu penyesuaian itu kalau sebelumnya wawu kasroh. Ya, kalau fathah sama ya itu ai biasa. Wow, kasroh. Oh. Kan ada itu kan. Kalau dalam tajwid itu namanya huruf lain. Lin. Ya, kan ada kalau dalam bahasa Indonesia ada diftong, ai atau au, ya kan? Ya. Ai atau au, itu kan diftong, bunyi diftong. Nah, dalam tajwid itu lin, ai atau Lin. au, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi memang nggak ada Ya. perubahan lain selain hanya perubahan wawu ke. Ini soalnya nggak seru nih Pak. Yang satu nggak ganti, yang satu cuma satu. biar kita tahu ada Iya, yang tapi itu kan kalau karena dikasih tahu. Karena Coba nggak seru kalau malah jadi nggak bisa Pak. iya, kadang Aduh. itu apa namanya sudah terbiasa dengan hal-hal yang banyak gitu. Iya Nggak betul. yang sedikit itu nggak terpikirkan. Mm-mm. Padahal ini cuma satu langkah udah jadi. Gitu. Yang tadi malah nggak ada perubahan. Tapi masih mikir gitu kan, apa perubahannya? Masih dipikirkan. Nah, oke, artinya kalau kita nanti ketemu dengan sebuah kata, itu begitu juga sama. Jadi kita harus pertimbangkan ini kenapa, ini posisinya di mana. Apalagi kalau nakis ya, nakis itu yang kalau wawu itu bisa berpotensi berubah jadi ya ketika di akhir, tapi hitung dulu akhirnya itu berapa huruf dari depan. Ya, kemudian apakah sebelumnya wawu dhammah atau tidak dhammah, itu juga menjadi pertimbangan. Sehingga apakah harus berubah atau tetap. Oke, baik. Ini ayat yang ke ayat yang keberapa sekarang? 112. 11. Oke, 112. Iya. Bala, ya itu ya. Bala man aslama wajhahu Ya. lillah. Ada aslama. Aslama itu fi'il atau isim? Fi'il madi. Oke, fi'il madhi. Fi'il selalu butuh fa'il. Mana fa'il Mm-mm. dari aslama? Hmm, Mana fi'il dari aslama? itu mustatir ya. Apa yang mustatil? Dia, huwa, Oke, dia. Aslama. Aslama itu artinya apa? berserah, Mhm. Ya, berserah atau ya berserah. menyerahkan. Menyerahkan. Hmm? Nah, ini ada kata bala. Bala itu artinya apa? Tidak, bukan. Sebenarnya. Apa? Apa? Ba- Bala, bala. Bala Bala, syahidna. ya, bala Apa itu ya? kalau makna simpelnya itu gini, bukan begitu gitu loh. Bukan. Enggak Oh, demikian. nggak gitu gitu ya. Bukan begitu. Nah, jadi sebenarnya begini, bala sama naam itu ada sedikit berlawanan ya.
makna dasarnya sama-sama ya. Cuman kalau na'am itu ya apa adanya, ya itu. Tapi kalau ya tapi nggak begitu. Oh, kalau ini kebalikannya ya, Kebalikannya. Jadi kalau misalkan gini, kalau pakai kalau menyangkal, menyangkal. menyangkal, ibarat begini, ada pertanyaan ya, pertanyaan misalkan apakah kamu sudah ngopi misalkan. Kalau jawabannya na'am, maka Udah. ya sudah. Kalau bala, Iya, belum. belum. Bala Ya, belum. belum, kebalikannya gitu. Apakah kamu Eh, sudah? Nah, berbeda kalau misalkan dibalik pertanyaannya. Apakah kamu belum ngopi? Kalau iya berarti, Nah, Sudah. belum. belum ngopi, kalau naam berarti Belum. belum. belum Belum. ngopi. Kalau dijawab, apakah kamu belum ngopi? Bala berarti, Udah. Berarti sudah ngopi. itu. Itu bala tuh gitu. Jadi bedanya bala sama naam itu Orang Arab cerdas ya Pak, jawab aja pakai mikir. yang mikir tuh kita itu. Bala, Jadi kalau bala Aduh, tidak apa bukan bukan begitu. sama-sama ya gitu. nggak gitu gitu. Enggak. Aslinya tuh ya, cuman kalau makna praktisnya bukan begitu. Oh, Jadi bukan. tanda Oh. tanda yang ketidaksetujuan terhadap pertanyaannya itu. Kamu sudah ngopi? Wah, belum. Berarti jawabannya bukan begitu. Belum. Eh, Apakah kamu sudah ngopi? Ya, bukan begitu. Belum. Apakah kamu sudah ngopi? Belum. Kalau apakah kamu sudah ngopi? Naam, ya sudah. Nah, itu bedanya. Jadi naam itu apa adanya, negatif ya negatif, positif ya positif. Kalau bala itu membalik. Jadi kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu bala. Nah, kenapa ini ada bala? Karena ada keterkaitan dengan statement sebelumnya, yaitu statement dari orang Yahudi maupun Nasrani. Kata mereka, tidak akan. Nah, berarti negatif atau positif? Negatif. Negatif. ah, Tidak akan masuk surga kecuali orang itu Yahudi. Kristus. Kata Yahudi dan kata Nasrani. si Yahudi. Ah, Kemudian tidak akan masuk surga kecuali orang itu Nasrani, kata si Nasrani. Jadi ini orang Nasrani saling saling ini nih, saling ngeyel, Mendukung. ngeyel-ngeyelan. elan di depan Ya, Nabi. iya. Jadi Nabi ketemuan orang Nasrani, orang Yahudi ikut nimbrung ceritanya. Orang Yahudi kan memang ada di Madinah. Nah, orang Nasrani itu ada di Najran. Najran itu di perbatasan Yaman. Nah, mereka memang sengaja bertamu ke Nabi, orang Yahudinya nimbrung. Nah, yang ketemuan siapa, yang bertamu siapa, yang berdebat itu orang Yahudi sama orang Nasrani. Nabi diam aja tuh. Kata si Yahudi, nggak bisa pokoknya ya gitu. Karena Nasrani juga begitu. Kalau nggak percaya Tuhan Trinitas nggak akan masuk surga, nggak akan ditebus dosanya. Kata si Yahudi nggak bisa. Itu nabi nabi apaan kan gitu kan? Maksudnya itu bukan Tuhan. Apalagi dia nggak punya bapak itu anak ya macam-macam lah tuduhan orang Yahudi. Nah itu semua adalah tilka amaniyuhum. Itu hanya klaim ya. Amani itu angan-angan itu maksudnya hanya klaim saja. Nah kemudian Al-Quran menanggapi statement itu bala. Nggak begitu gitu loh. Nggak begitu itu salah semuanya. Dibalik jadi bala tidak. Bukan demikian. Nah, yang berhak masuk surga itu adalah, nah ini, man aslama wajhahu lillah. Itu. Oke, kita artikan sekarang. Bala. Bala itu kita sudah paham kan maknanya? Nggak gitu. Nah, itu. Hmm. Man aslama wajhahu Tidak lillah. demikian berarti ya. Nah, tidak demikian. Terus, apa artinya? Man aslama. Siapa orang yang, Barang siapa yang aslama. barang siapa yang eh, Aslama. dia berserah, Dia dia menyerahkan menyerahkan diri, wajhahu. wajahahu, Wajah, wajahnya kepada Tuhan, menyerahkan wajahnya. Wajah itu maksudnya dirinya ya. dirinya Menyerahkan kepadanya, wajahnya eh, kepadanya, kepada Allah. kepada Wahuwa Allah, sinun. dan dia Hmm, hasanah, Buat baik. orang Orang yang itu orang yang muhsin, berbuat baik. berbuat baik, Falahu. maka Ah, baginya
baginya ajruhu. Eh, Ajru itu apa? baik ya, Bukan. pahala, amalan. Kalau ajru itu bahasa aslinya itu upah. 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 Dan Oh, dalam konteks reward. betul, kalau orang kerja itu ada upah, ya. Nah, itu ajru namanya. Jadi falahu maka bagi orang tersebut ajruhu. Kalau karena akhirat maka kita artikan pahala. Pahalanya Eh, atau balasannya pahalanya di mana? Inda rabbihi. Ya Rabbi. di sisi Tuhannya Nah, wala khaufun alaihim. Khaufun artinya takut. Takut dan dan tidak takut Tidak atas ada rasa mereka tidak ada rasa takut atas mereka. tidak Walahum dan yahzanun. ada tidaklah mereka merasa zunun apa? Hazana. Bersedih, bersedih, Apa? bersedih. Bersedih. Oh, tidaklah mereka bersedih. Tidak ada. Ya maksudnya ajruhu inda rabbihi, mendapatkan balasan di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut juga tidak bersedih. Maksudnya surga. Itu ungkapannya panjang, itu intinya cuma surga gitu. Walahu ajruhu inda rabbihi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Intinya itu cuma satu. Mm-mm. Jadi kalau mau pendek kalimatnya begini. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu jannah. Udah selesai. Karena jannah itu kan surga. Mm-mm. Surga itu ya isinya pahala Allah. Dan di surga itu Mm-mm. kondisinya nggak ada takut, nggak ada bersedih lagi. Oke. Mm-mm. Nah sekarang wa huwa muhsinun. Ini jumlah tersendiri. Jumlah apa? bahwa Jumlah ismiyah. Iya. Ya, kemudian kalau ditanya muhsinun, kenapa rofa muhsinun? Kenapa tidak muhsinan atau muhsinin? Karena dia sebagai khobar. Khobar itu Khobar. harus rofa. Khobar harus rofa. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya huwa. Wah. Terus ini kalimat tersendiri nih. Walahu ajruhu inda rabbihi. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Oke. Ismiyah. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Salah. Ajru itu isim atau Eh, fi'il? Ajru. Ajarum. oh itu lahu ya baginya. Hmm. Kalau ajru itu fi'il atau isim? Ajruhu lahu. Ajruhu. Fi'il atau isim ajru? Suruh mati di tengah ya? Ya. Jadi Oh, isim. isim. Nah itu ingatnya yang matinya di tengah. Tuh. Isim ya. Nah, Oke. iya. Kenapa dia Isim tidak ya. kenapa tidak bertanwin? Ajrun gitu. Kenapa? Kenapa? Karena dia Hmm? Kenapa tidak eh, bertanwin ajrun gitu kan? Kenapa tidak pasang al ajru? karena dia Karena berdampingan dengan hu. karena Jadinya mudhof. Karena mudhof. mudhof kepada hu memang nggak boleh ada tanwin. Nah, Ya. pertanyaannya lagi, kenapa rofa ajru? Kenapa tidak ajrohu? Kenapa tidak ajrihi? Kenapa rofa? Kenapa rofa? Dia Hmm. itu Kenapa rofa? Oh, karena dia itu jadi em, obat mu'tada, bukan? Mubtada. Terus khobarnya Hmm. mana? Eh, em, rofaknya lagi kan? Ayo. Ya. lahu, Lahu didahulukan karena Ya, jar majrur. jar majrur. Kan Hmm. ada harf jar kan, berarti dia khobar yang didahulukan. Falahu ajruhu gitu. Ya, Pak Ustadz tanya dong Pak Ustadz, ya silakan. kenapa muka yang disebutkan gitu Pak Ustadz? Muka. Oke, Nah, kenapa kenapa muka? kenapa muka gitu yang Kenapa nggak Oke. nafsi gitu loh, diri? Coba sekarang gini, ada orang kan tiba-tiba nggak pernah nongol-nongol, itu store muka itu. Oh, Ada nggak istilah store muka? ya ada. Cari muka. Iya, Ada iya. istilah cari muka? Ada nggak cari apa?
Cari Nggak diri, cari diri nggak ada. Diri. nggak ada cari Itu di. loh, Mak. Jawabannya gini loh, kalau kita sekarang kalau ke luar negeri kan itu apa penindainya muka. Oh, pemindainya. Udah nggak pakai paspor. Jadi di Iya. akhirat juga gitu, udah ada canggih kali. Jadi Dari dulu dia tahu ya harus pakai Dulu dulu scan pakai dari paspor, sekarang cuman wajah aja langsung lewat. ya, ya kan gitu kan nggak ada kan pakai Iya, paling auto gate namanya. ada sidik jari apa fingerprint ya kan ada. Iya, Ada yang pakai muka lebih canggih lagi kan. Oke. iya. Ah, handphone aja juga sudah ada kan pakai apa pengaman Face ID, Face ID. ya. Karena kalau Oh iya bukan benar, bukan mukanya ditolak itu kan Iya. salah sensor gitu. wajah. Nah, itu store muka itu atau cari muka itu kan sudah menjadi peribahasa itu. Uh-uh. Nah, Masya Allah ya. tapi ini ya, Teknologi sekarang sudah terjawab di apa namanya di dulu Pak. Kalau misalnya dulu pertanyaan itu boleh lah ya, karena orang kan nggak ngerti kenapa muka ya. Kalau sekarang kan kita kan banyak hal-hal yang sudah terjadi yang dalam teknologi kita kan, Face ID pakai wajah gitu kan. ya Ya kan Oplas, Pak? oplasnya muka juga. plus muka juga. Ya, ya. Nah, jadi gini, kalau dulu ya kan dulu itu sudah bisa terakomodir dengan teori balaghah ya. Kalau sekarang mungkin jawabannya atau kita paham dengan teknologi. Hmm. Eh, Hmm. kalau dulu dalam bahasa Arab itu ada istilah dalam teori balaghah ada istilah namanya teori dominasi. Namanya teori taglib. Taglib itu teori dominasi. Jadi sebagian mewakili keseluruhan. Sebagian mewakili keseluruhan. Itu namanya majas. Dalam teori majaz ada namanya majas mursal. Jadi majas mursal itu kadang ungkapan mengungkapkan sesuatu diwakili oleh sebagian. Kadang ada juga yang diwakili keseluruhan. Jadi yang disebutkan malah keseluruhannya. Contoh ya. Hmm. Contoh misalkan gini. Ada dalam Al-Quran itu tajri min tahtihal anhar. Apa artinya? Tajri, tahtihal anhar, Tajri mengalir. Apa yang mengalir anhar di siapa? bawahnya, Apa yang mengalir? sungai, Oke. sungai, air Pertanyaannya sungai. memang ada sungai mengalir. Hmm. Yang mengalir airnya apa sungainya? Air. Airnya. Nah, iya. Heeh. Nah, itu namanya majas juga. Hmm. Majas menggunakan yang terbalik, menggunakan istilah umum, istilah besarnya, tapi sebenarnya yang mengalir itu adalah bagian kecilnya. Airnya. Oh iya Kalau iya iya iya. sungainya ngalir itu kampungnya ikut ngalir itu. Heeh. Nah, itu namanya majas mursal, tapi Hmm. yang digunakan istilah besarnya, padahal yang dikehendaki adalah bagian kecilnya. Nah, ada juga yang apa istilahnya bagian kecilnya, tapi yang dikehendaki adalah sebagai keseluruhannya, seperti wajah ini, muka. Ya, orang itu pada dasarnya orang teridentifikasi dengan muda itu dengan muka. Kalau Mm-mm. lihat selain muka itu kadang tutup mukanya itu kan kadang kita nggak kenal itu siapa. Misalkan nih ibu-ibu yang pakai kerudung atau yang pakai cadar itu kita nggak tahu siapa nih. Matanya doang. Hmm. Kelihatan matanya seperti ninja. Itu siapa ini? Nggak bisa. Tapi Mm-mm. kalau begitu kelihatan oh kenal. Makanya kemudian wajah itu mewakili keseluruhan. Itu namanya majas mursal juga. Jadi menggunakan istilah sebagian untuk mewakili keseluruhan. Dan itu pun sudah Mm-mm. terjadi di bahasa-bahasa di dunia, seperti bahasa kita juga. Orang itu nggak pernah nongol misalkan. Oh itu nggak pernah nampak batang hidungnya. Ayo. Mm-mm. Emang, Hidungnya doang. emang ada hidungnya jalan sendiri kan nggak ada. Itu namanya majas mursal. Ini juga pakai muka. Itu masih mending muka agak gedean. Nah kalau kita itu makin kecil lagi hidung. Iya. Tidak pernah nampak batang hidungnya. Masih mending muka. Jadi, nah terus dihubungkan lagi misalkan, ternyata misalkan dalam pendapat Imam Syafi'i atau pendapat mayoritas ulama misalkan, ketika ada seseorang ingin melamar seorang perempuan, maka yang dibolehkan dilihat apanya? Mukanya. Hmm. Karena kalau orang yang ahli itu,
orang ahli dengan spesialis itu, orang dengan melihat mukanya itu bisa melihat sifat-sifat orang. Wih. Jadi mukanya itu bentuknya bulat, lonjong atau apa itu bisa. Ada sifatnya tersendiri. Bentuk matanya, bentuk alisnya itu lurus, simetris atau enggak simetris misalkan. Itu juga ada artinya semua. Makanya kemudian hanya dibolehkan untuk melihat muka itu sudah mau dan kedua telapak tangan. Makanya Mm-mm. dalam sholat itu yang bukan aurat hanya muka dan kedua telapak tangan. Nah, karena di situ ada rahasia, ternyata ada fingerprint, ya kan? Ternyata Iya, betul. terus muka, ada Face ID. Nah, Mm-mm. itu terwakili dalam aurat dalam sholat. Aurat dalam sholat itu yang bukan aurat hanya muka dan kedua telapak tangan. Karena itu bisa mengenali identitas kita. Kalau di Hmm. tadi bilang jari aja gitu. Apa gitu? Kenapa? Tinggal, Telapak, Hah? telapak tangan, telapak tangan. Oh, tapak. Seluruh telapak tangan. Makanya kan kalau ada ilmu yang kalau fingerprint kan hanya ini. Iya, Tapi iya. ada juga Iya, orang bisa membaca telapak tangan, garis tangan. Kan? iya. Garis tangan itu kan Iya. kadang-kadang ada yang bisa baca. Kan? Nah, itu kan punya keahlian khusus. Gitu. Jadi disitulah ada ilmu Allah yang tersembunyi di muka dan kedua telapak tangan itu. Hmm. Makanya kenapa di sini aslama wajhahu menyerahkan dirinya, tapi pakai muka. Mm-mm. Jadi Muka muka itu itu. Mm-mm. mewakili keseluruhan. Karena dari Mm-mm. muka itulah bisa dikenali sifat dan perangai seseorang. Mm-mm. Oke. Masya Allah. Oke. Nah, kemudian di akhir ayat ini ada menyebutkan kata khauf, takut, dan ada bersedih. Memang ada sebagian tafsir yang mengatakan bahwa orang itu ketika meninggal di alam kubur itu, maka dia tidak takut. Tidak takut kalau orang beriman ya. Dia tidak takut akan masa depan ketika nanti bangkit dari kubur. Ketika sudah Mm-mm. ada penghakiman neraka atau surga. Dia tidak takut karena pede, amalnya banyak. Ya. Modalnya banyak. Mm. Udah ketahuan, udah merasa kanan kirinya sudah banyak yang menemani Mm-mm. amal-amalnya itu. Maka dia tidak takut kapanpun Israfil meniup trompet kedua untuk bangkit dari kubur, dia tidak punya rasa takut. Pun mereka walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang dia tinggalkan di dunia. Karena semua urusan dunia sudah beres. Dia tidak bersedih. Yang ditinggalkan juga sudah dikasih apa ya istilahnya arahan yang benar. Orang-orang yang ditinggalkan semuanya soleh misalkan. Udah nggak ada sedih, nggak ada apa. Beda kalau banyak problem ketika yang ditinggalkan dia sedih dalam kuburnya itu. Makanya Mm. wala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu hanya bisa didapati oleh orang yang aslama wajhahu dan wahuwa muhsinun. Yang hanya menyerahkan dirinya hanya kepada Allah tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada tujuan apapun. Beda kalau Nasrani karena memang menyerahkan diri kepada Allahnya tidak sepenuhnya karena mereka bertrinitas dan seterusnya. Orang Yahudi pun begitu ya karena egonya yang tinggi sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran Nabi Isa dan juga tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad. Oke. Ya, sudah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa'alhu lana imama wa nur. Nurana wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna nasina وعلمنا منه mimma jahilna warzuqna ونافنا tilawata آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين. السلام Terima عليكم kasih banyak, ورحمة Pak. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda-Bunda, Mbak Lila.
Norma. Langsung Bun, masuk ke kelas berikutnya. Bun apa Assalamualaikum. duluan, Bun? Lila gimana Lil? Udah tambah oke nggak? Kalau nggak boleh nanti ada waktu aku bantuin yang itu kan yang pakai irop itu. Iya, ya, yang bagian ketiga terakhir ya, yang tadi jumlah-jumlah itu deh. Mm-mm, 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 mm-mm. Itu sebenarnya sih kuncinya cuma satu ya. Eh, kita cuma mengetahui irop tuh kan mengganti sukun di akhir kata. Kenapa kok diganti sukun di akhir kata? Nah, itu fungsinya apakah dia sebagai subjek, apakah Iya, sebagai iya. objek? Yang Hmm. diingat cuman kalau dia subjek, dia pasti nanti jadi rofa, jadi domah gitu. Nggak apa-apa, Hmm. Lil. Kapan-kapan kalau ada waktu, aku Hmm. mampir. Nanti dibikin bagannya gitu kali ya, Mbak ya? Yang Boleh, ini heeh, nggak sih heeh. udah ada bagannya belum? Yang kalau subjek itu jadi rofa gitu ada di Heeh, heeh. Kan bagan-bagan. Eh, jumlah ada. jumlah Memang tabelnya tuh panjang banget ya. Hmm. Yang di irop itu nanti kalau misalnya kita ketemu nanti kita tunjukin aja Lil ini loh gini Oke. gini. Kalau misalnya ketemu lebih mudah kali ya kita tunjukin gitu. Bu Oke. Lila. Kapan Bu Lila? Apa, Bun? Bun, Apa aku ikut? tahsinnya? Hah? Tahsinnya mau duluan Boleh, habis ini. boleh. Heeh, jadi jam 8. Iya. Heeh, boleh? Setengah Boleh. 9 soalnya Bisa. aku jalan. Iya, udah Iya, cakep. Bunda udah cantik itu udah siap-siap jalan Mbak dia. Ani aku izin ya minggu depan. Kenapa Mbak Norma? Iya. Kenapa Norma? Wah, frozen dia. Izin minggu depan apa tadi? Izin minggu depan. Iya. Lah, berarti kita tinggal bertiga, nggak apa-apa lah. Ayo Oh, Lila, kapan ketemuan? Nanti aku bantuin deh. Tunjukin aja ininya. Sambil kita makan-makan sebelum Ramadan. Iya ya, sebelum puasa ya. Mm, Libur tuh Tinggal 2 lah, bulan libur lagi. lah, hari libur lah. Apa, Bun? Libur kan Asli. minggu depan, long weekend. Minggu depan long weekend. Heeh. aku izin ya Oh, iya. Mbak Ani minggu Ya. depan. Oh iya, iya. Norma. Baiklah, Norma. Aku nggak kemana-mana. Ya udah kita cari waktu minggu ini aku lihat Mbak Ani kosongnya kapan. Tapi Mbak Ani apa? Hari apa? Apa sore-sore apa? Aku ke Singapura. Aku kapan aja anytime. Aku ke Singapura dari Rabu sampai ke Jumat. Jumat pulang. Minggu ini? Mm-mm. Minggu Minggu ini. depan aku free. Minggu depan aku Oh ya free. udah minggu depan ya. Heeh. Mm. Oke. Kalau enaknya tuh mungkin kayak ya kayak seperti biasa lah kayak after asar atau sebelum atau after duhur ke asar gitu bisa Iya, nanti mendingan jadi habis duhur. habis duhur aja kali Kalau habis duhur. habis asar, Nanti maghrib. aku bawa pempek deh, aku bawa pempek. Oh, asik. Kita makan pempek. Cari waktu. Oke. Oke, Oke. Oke, oke. Eh, Terima kasih semua. terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.